Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Dr. Esam, saya bertanya kepada Anda sebelum istirahat tentang setelah kesuksesan dan penggunaan ilahi, kita bisa terpengaruh oleh kesombongan dan kegagalan. Bagaimana seharusnya kita berhati-hati? Bisa ini atau itu. Misalnya setelah insiden Yeriko, dan ini adalah kemenangan yang tidak biasa bagi umat Allah yang dipimpin oleh Yosua. Ai muncul setelah ini. Memang benar di belakang Ai adalah masalah, satu orang Sebuah berdosa, pengkhianatan. Tapi pada saat yang sama Alkitab mengatakan bahwa mereka tidak berdoa atau meminta pada Tuhan. Apa yang mereka pikirkan? Ai adalah kota kecil. Yeriko adalah kota besar dan kita pergi keluar. Kita semua, apa yang Anda lakukan? Anda hanya berbaris. Jadi kita semua tidak perlu pergi, 3.000 orang sudah cukup. Apa artinya ini? Kesombongan itu mempengaruhi mereka dan mereka merasa bahwa mereka lebih kuat. Mereka tidak tahu bahwa kemenangan adalah milik Tuhan. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah kekalahan. Saya juga ingat contoh lain tentang kesombongan Petrus ketika Bapa mengungkapkan kepadanya pernyataan yang luar biasa ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya pikir ini adalah puncaknya dan Kristus memuji dia, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Lihatlah setelah segera ini ketika Tuhan berbicara tentang salib dan kematian dan bahwa saya akan dikhianati ke dalam tangan ini dan itu, Alkitab mengatakan ungkapan serius ini bahwa Petrus membawanya ke samping, bahwa Petrus membawa Tuhan ke samping dan mulai menegurnya. Oh, apa ini? Engkau pergi terlalu jauh, wahyu ini datang dari Bapa. Jadi Tuhan berkata kepadanya, enyahlah, dia berkata kepada Tuhan, jauhilah daripadamu. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Ada banyak kasus yang memperjelas bahwa kita cenderung sombong. Cenderung mengalihkan pandangan kita dari Tuhan dan inilah bahayanya. Jadi sebelum kita membesarkan diri kita sendiri, mata kita telah berpaling dari Tuhan. Kita melihat apa yang telah kita lakukan. Kita melihat pencapaian yang telah kita lakukan dan kita melihat apa yang telah kita capai. Seperti Petrus ketika sedang berjalan di atas air dan segera setelah mata kita berpaling dari Tuhan, segala sesuatu mungkin terjadi. Apa yang terjadi di sini pada Elia menunjukkan bahwa ada kegagalan setelah pencapaian besar dan akibatnya kita hampir gagal setelah pencapaian besar. Benar. Mohon izinkan saya untuk berbicara kepada hadirin karena saya tahu mereka memiliki pertanyaan sekarang. Pertanyaan Anda silakan. Elia adalah seorang beriman. Tapi sebelum mengalami bahaya, dia sudah takut dan melarikan diri. Pertanyaan saya, bukankah ini dianggap sebagai keputusan bagi kita? Jika Elia bertindak seperti itu dan lemah seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Sebenarnya kita tidak perlu berkecil hati karena Rasul Paulus berkata kepada Timotius, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita seharusnya dimotivasi, tetapi saya bertanya, apa yang menyebabkan ketakutan Elia dalam pasal ini? Dua faktor. Yang pertama adalah stres fisik yang sangat luar biasa. Di pasal 18, dia menyelesaikan 12 hal yang menyebabkan kelelahan yang luar biasa. Hal kedua adalah faktor psikologis. Kenyataannya, kita melihat Elia sebagai pria yang keras, tegas, kuat, dan berani. Tetapi psikologisnya, psikologi batinnya itu lemah. Seorang pria dengan sifat seperti kita. Seorang pria yang sifatnya seperti kita, jiwanya terlalu peka, didorong oleh emosinya. Dan saya pikir di pasal sebelumnya, dia membunuh para nabi Baal. Dan Raja Ahab tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia merasa mengasihani diri sendiri karena seorang wanita dalam pasal ini berusaha membunuhnya. Dia merasakan semacam frustrasi dan gagal. Jadi dua faktor, yaitu kelelahan fisik yang luar biasa dan faktor psikologis, mendorongnya atau membawanya ke arah kegagalan ini. Berikan dorongan untuk saya jika saya melihat Elia seperti itu. Anda mengatakan bahwa ada alasan yang membuatnya melakukan itu. Dia jatuh dan takut. Bagaimana supaya kita terdorong? Karena kita tahu Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bisakah Anda mendorong saya dengan kata lain, agar saya tak takut gagal? Saya tidak harus melihat diri saya sendiri. Pada saat yang sama saya seharusnya tidak selalu berharap yang baik dari orang-orang. Artinya dia mengharapkan itu sama seperti Ahab yang tidak melakukan apa saja untuk Elia. Dia berharap Isabel akan melakukan hal yang sama. Saya seharusnya tidak mengharapkan yang baik dari yang jahat. Hal kedua, saya tidak melihat diri saya sendiri.
Tapi saya melihat Tuhan, saya didorong oleh Tuhan. Dr. Esam, tentu saja Tuhan tidak membuat hambanya frustrasi, gagal, dan tidur di bawah pohon arar. Tapi dia turun tangan untuk menyegarkannya dan menolongnya. Bagaimanakah campur tangan Tuhan dalam kejadian ini? Selalu ketika hati menunjuk kepada Tuhan, hati mengagungkan Tuhan yang luar biasa ini. Salah satu hal indah yang diceritakan tentang Tuhan adalah bahwa Dia adalah segala anugerah atau Tuhan atas segala anugerah. Tidak ada kualitas seperti ini kecuali dalam Dia. Dan ini adalah alat yang Dia gunakan pada gagalan apapun, tidak peduli seberapa hebat Dia. Anda lihat Dia berjalan di tangga yang kita bicarakan, lalu Dia duduk di bawah pohon ara. Kemudian Dia meminta untuk mati dengan ungkapan yang agak aneh, ambillah nyawaku. Mengapa? Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Di mana nenek moyangmu? Di mana kita mendengar tentang mereka? Ketika Elia pertama kali muncul di pasal yang ke-17, kita tidak mengenal nenek moyangnya, tetapi kita tahu tentang Tuhan hidup. Dia milik Tuhan. Seolah dia melepaskan diri dari nenek moyangnya. Saya berafiliasi dengan Tuhan, tapi saya melepaskan diri. Saya akan kembali pada nenek moyang saya lagi. Mereka mati dan aku akan mati seperti nenek moyangku. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi nostalgia lama datang. Dia melepaskan diri dari Tuhan. Apa sikap Tuhan yang agung? Saya ingat 2 ayat. Yang pertama, dalam Mazmur pasal 56. Dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Matamu tertuju kepadaku. Dia tidak mengawasi saya, tidak menghitung sengsara saya untuk memukul saya dan menyerang saya. Tapi dia menghitung sengsara menunggu kepulangan saya. Dengan kasih sayang yang besar pada Tuhan yang agung ini. Ayat kedua di Mazmur 139. Sebelum kata-kata ini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari di hadapanmu? Dia berkata kepada Tuhan, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Engkau mengurung aku. Di sini tidak berarti engkau mengurung aku, tetapi lebih seperti seorang ibu yang meletakkan barang-barang tempat tidur agar putranya tidak terjatuh. Dia mengelilinginya, putranya agar tidak jatuh. Ini adalah perasaan Tuhan terhadap orang yang merasa kecil di matanya sendiri. Dan ini adalah perasaan Tuhan terhadap mereka yang putus asa. Apa terjadi? Saat Anda membaca di bagian ini, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dan dia membawakannya makanan. Tuhan tahu kebutuhannya. Kemudian sekali lagi dia bangun dan makan. Malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia dan serta berkata, bangunlah, makanlah. Saya ingat 2 hal. Yang pertama, apakah itu Tuhan? Kristus ketika dia ada di bumi. Dalam Yohanes 21, apakah Anda ingat apa yang dia lakukan kepada murid ketika Petrus berkata, aku akan pergi memancing, dan mereka berkata, kami akan pergi denganmu, tidak lebih baik daripada nenek moyangku, dengan cara yang sama. Tapi Kristus yang tahu bahwa ia kelelahan dan laut yang tertutup bagi mereka, ia menyiapkan makanan untuk mereka di pantai. Ia tahu bahwa orang yang kelelahan membutuhkan hal ini, jadi dia menawarkan bantuan ini. Hal kedua, bantuan ini ditawarkan di sini 2 kali karena saat frustasi kita selalu membutuhkan kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Itu sebabnya Tuhan menyiapkan pertolongan baginya lebih daripada sekali. Dan ketika Tuhan memutuskan untuk membawa kembali seseorang, tidak ada yang dapat menghalanginya. Bagaimanapun orang yang frustasi, inilah yang Tuhan lakukan dengan bencana besar yang digunakan Tuhan. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.